This is Phase Music. Selamat siang semua, kembali lagi di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor dan pastinya masih bersama gue Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Di belakang gue ini ada mobil-mobil perkotaan yang sangat menarik dan bisa kalian pilih salah satunya buat kalian bawa pulang bersama keluarga kalian. Ada 3 mobil Honda Brio di belakang gue dan kilometernya sangat minim banget. Seperti apa tipenya dan berapa kilometernya dan pastinya harganya berapa, kita akan kupas satu persatu mulai dari yang paling sebelah kanan dulu. Yuk kita langsung aja review dari pojok sebelah kanan. Mobil pertama yang ada di belakang saya ini adalah Honda Brio E Satya, transmisinya manual tahun 2017. Dari tampak depan, teman-teman sudah pasti ya cukup mengenal dengan mobil ini. Karena dia memiliki model yang cukup ciri khas yang Honda pasangkan di dalam mobil Honda Brio ini. Dari grill depan, dia pastinya sudah beraksen chrome di bagian sini dan ada logo Honda yang sangat besar yang dipasang di mobil ini. Lampunya dia masih menggunakan lampu reflektor biasa, belum menggunakan lampu proyektor ataupun LED. Dia masih menggunakan lampu halogen biasa. Dan di bagian bawah dia sudah memiliki fog lamp yang dapat membantu kalian di saat kalian masuk dalam kabut atau cuaca yang sangat tidak bagus. Dari segi grill ya dia masih standar dan looks-nya masih kelihatan seperti mobil-mobil dalam kota yang kalian bisa pakai atau kalian bisa fungsikan untuk kegiatan kalian sehari-hari menggunakan mobil Honda Brio ini. Kita langsung cek bagian samping mobil ini. Saat ini kita sudah di samping mobil Honda Brio tahun 2017. Dari sisi samping, mobil ini dipasangkan berukuran ring 18 untuk segi peleknya dan berukuran bannya 175/65. Jadi sudah sangat cukup untuk kalian pakai sehari-hari menggunakan ban ini. Dan ini menggunakan ban tipe Dunlop NASF EC300. Ya, kalau kalian bisa lihat mobil ini juga masih sangat bagus dan kalian bisa lihat guys, ini masih ada serabut halus di bagian ban. Jadi menandakan mobil ini masih minim banget kilometer ya. Pasti penasaran kan kilometernya berapa? Makanya ikutin video ini sampai selesai. Jadi kalian nanti di akhir acara kita akan lihat berapa kilometer mobil ini. Dari sisi samping ada lampu sen, karena di spionnya tidak ada lampu sen, jadi harus tetap ada lampu sen di bagian samping untuk memperingati atau mengkasih tanda jika teman-teman ingin belok ke bagian kanan atau bagian kiri. Sehingga para pengguna jalan di bagian kanan atau kiri bisa melihat kalau kalian ingin belok kanan atau belok kiri. Model spionnya pun masih standar, dia belum mempunyai lampu sen di bagian samping. Kemudian dia mempunyai antena yang modelnya masih tarik seperti ini. Ya, masih model sangat jadul banget. Jadi kalau kalian masuk ke tempat yang lebih kecil atau lebih pendek atau ada pohon, biasanya ini suka nyangkut nih. Dan ini sering sekali mengakibatkan patah nih bagian dari sebelah sini. Tapi makanya kalian jangan terlalu tarik tinggi-tinggi. Dengan cukup segini aja pun sudah sangat cukup sih.
Kemudian ada talang air di bagian sini sampai baris kedua. Dan dia belum keyless, dia masih menggunakan kunci kontak biasa. Jadi modelnya dia pencet gini dan dia tutup. Tapi sayangnya spionnya belum terlipat secara otomatis. Ya, cukup simpel di bagian samping Honda Brio ini. Dan kita mau langsung cek ke bagian belakang mobil ini. Oke guys, sekarang kita berada di belakang Brio Satya E yang manual tahun 2017. Kelihatannya mobil ini lebih simpel karena mobil ini dari tahun pertama kali keluar 2012, pertama kali kita kenal dengan CBU 1300 cc dan sampai saat ini pun model belakangnya masih sama. Dia memiliki kaca yang cukup besar dari sini dan kaca ini berfungsi untuk kita membuka bagasi ya. Tapi nanti kita lihat di seksi berikutnya. Di bagian atas ada spoiler. Bagian atas kemudian ada stiker Sinar Harapan Motor yang sangat keren bagian sini. Kemudian ada wiper. Nah, ada logo LCGC dari Brio yang menandakan mobil ini LCGC. Kemudian ada tulisan Brio Satya E. Kemudian ada list chrome bagian sini, ada tulisan Honda Prospect Motor. Dan lampunya pun masih belum LED, masih menggunakan bohlam biasa, lampu sen dan begitu pun lampu mundur. Dan ada 2 buah sensor parkir di bagian sini, tapi sayangnya dia belum menggunakan kamera mundur. Karena emang dia belum dipasangkan head unit yang double din. Untuk membuka pintu bagasinya, kita harus memerlukan satu kunci remote ini atau kalian bisa tarik dari tuas samping driver. Tapi kalau kalian buka secara manual atau misalkan membuka begini nggak bisa. Jadi kalian harus masukkan kuncinya dan kalian putar ke kanan sehingga kalian bisa buka ini. Ya, begitulah proses membukanya. Dan yang terbuka adalah kacanya guys. Jadi ini semua kaca. Sebenarnya banyak yang komplain juga ya karena ini sangat bahaya sekali karena semuanya kaca jadi yang rentan untuk pecah sih. Jadi kalau ini pecah otomatis bagasi terbuka ya, maksudnya ya jadi nggak lebih bagus gitu. Kemudian bagasinya pun cukup lah tapi dia dalam sekali dibandingkan yang model baru. Dia lebih dalam sedikit tapi lebarnya tidak selebar yang keluaran terbaru sekarang. Jadi ini space-nya agak lebih dalam tapi tidak lebih lebar. Jika teman-teman ingin membuka atau membutuhkan bagasi lebih lebar, kalian bisa tarik tuas sebelah sini, 2 ini kalian bisa dorong dan ya space bagasinya masih lebih besar. Cukup standar dan cukup simpel untuk Brio yang ada di mobil ini. Kita cek bagian kabin mobil ini. Sekarang kita sudah ada di dalam kabin Honda Brio Satya E manual tahun 2017. Kuncinya tadi saya sudah jelaskan ya masih mode remote biasa, jadi kita harus kontak dulu. Untuk menyalakan, pastikan giginya netral kalau manual, jadi kalian harus geser-geser gini dan injak kopling biar mobilnya nggak loncat. Menyala dengan sempurna. AC kita nyalain. Sama pengaturan AC karena tahun 2016 ke atas dia sudah menggunakan AC yang model digital. Jadi fan-nya kalian bisa atur secara digital, begitupun untuk tingkat kedinginannya juga bisa diatur secara digital. Embusan kepala dan kaki bisa diatur juga. Kemudian untuk dashboard semua hard plastik di bagian sini. Laci penyimpanannya pun juga bukan soft opening tapi model yang duk gitu ya. Kalian bisa lihat ya sekali lagi ya. Duk. Jadi bisa seperti itu. Kemudian di sini ada laci penyimpanan, ini ada buat tempat taruh koin, ada 2 buah cup holder. Tuas manualnya seperti ini. Jadi dia 5 speed kecepatan dan gigi mundurnya seperti biasa sama. Karena dia belum memiliki head unit yang double din sehingga belum ada kamera belakang di belakang. Parking brake model tarik juga sama semua. Ini aksen brake piano bagian sini juga sudah dilengkapi dengan audio steering suite. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh untuk ganti-ganti di sini, bisa diganti di bagian sebelah sini. Model lampu juga masih manual, wiper pun juga masih belum integrasi, intermittennya belum bisa diatur, masih secara manual juga. Unlock, door lock di bagian sebelah sini, ya karena dia belum bisa dilipat melalui retract, jadi kalian harus tarik bagian sini. Ya,
untuk melipat spionnya ya. Agak sedikit ribet ya. Tapi untuk electric mirrornya kalian bisa atur secara elektrik. Jadi kalian bisa pencet-pencet, jadi elektriknya dia bisa geser kiri kanan. Power window hanya turun saja auto. Tapi kalau naik atau menutup kalian harus tahan. Karena nggak bisa, kalau dia tarik dia akan secara manual, dia harus ditahan. Pengaturan setir cuma bisa turun naik aja. Tidak bisa ditarik, jadi cuma bisa tilt saja. Itu aja guys, mobil ini cukup simple, tidak terlalu banyak. Di bagian sun visor juga ada kaca, sini juga ada kaca. Tidak terlalu banyak sih yang dipasangkan Honda karena mobil ini emang buat khusus dipakai untuk dalam kota saja. Sekarang kita sudah ada di dalam kabin baris kedua dari Honda Brio e-manual tahun 2017. Dari sisi bangku, dia dilapisi sarung jok ya guys. Ini jadi bukan permanen, masih sarung. Jadi tuh kulit sarung asli masih ada di belakang. Kalau kalian nggak suka dengan motif atau coraknya, kalian bisa minta tolong kita untuk dilepas. Tapi untuk saat ini kita akan jual dengan kondisi apa adanya seperti ini. Jadi masih dilapisi sarung kulit jok dan depannya pun juga masih dilapisi sarung kulit jok. Ini untuk headrest bagian depan dia masih model fix dan belakangnya pun juga masih model fix. Jadi kalian nggak bisa diatur headrestnya. Legroom masih ada space 5 jari, jadi masih cukup lumayan lega. Headroom tinggi saya 167 cm, ya sisa 5 jari juga nih. Tapi kalau tinggi 175 sih kayaknya saya rasa mentok. Jadi nggak bisa duduk dengan tegak, harus sedikit agak senderan gini. Nah, tapi kalau mau tiduran senderan gini pun juga oke lah, masih nyaman sih. Jadi kalian masih bisa tidur dengan nyenyak. Hand grip bagian sini, pintunya semua masih model plastik. Ada power window, tapi masih manual. Bukaan pintunya juga warna silver abu-abu gini. Kemudian satu buah cup holder di bagian bawah. Ya cukup simple dan tidak banyak yang dipasang di baris kedua di mobil Honda Brio ini. Jadi emang mobilnya dipakai untuk muter-muter kota Jakarta aja ya, dalam kota. Kalau mau keluar kota bisa sih, tapi ya lumayan pegel. Mobil kedua yang ada di belakang saya ini adalah Honda Brio RS, transmisinya otomatis atau biasa kita kenal dengan CVT tahun 2019. Mobil ini pasti sudah mempunyai looks atau penampilan yaitu dengan new Honda Brio. Karena dia mempunyai lampu yang sangat berbeda dibanding temennya yang sebelumnya kita sudah review. Kemudian dia punya lampu kecil, jadi lampu sendanya dia bisa menyala dan dia LED di bagian sebelah sini. Jadi menambah kesan elegan atau kesan mewah di saat malam hari. Tapi sayang lampu aslinya dia masih menggunakan lampu halogen biasa. Tapi di mobil ini sudah diganti dengan menggunakan lampu LED. Di bagian bawah dia juga mempunyai fog lamp dan lampu ini yang fog lampnya pun sudah diganti dengan LED. Dan di bagian tengah pastinya sama, dia mempunyai logo Honda dan ada emblem RS atau Racing Sport di bagian bawah sini yang menandakan mobil ini adalah tipe Honda Brio tipe RS. Secara keseluruhan mobil ini ya tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Dari grillnya juga mirip dengan model yang lama, tapi dari sisi lampu, bumper dia ada sedikit perubahan. Tapi kalau dari aksen fog lampnya atau model-model dari grill bawahnya, dia sangat mirip-mirip sedikit-sedikit sih. Sebenarnya ya tidak begitu banyak perubahan yang sangat signifikan yang Honda pasang di mobil ini. Kita langsung cek ke bagian samping mobil Honda Brio RS 2019. Sekarang kita sudah di samping mobil Brio RS tahun 2019. Kalau teman-teman bisa lihat dari sisi samping atau dari segi pelek pastinya sangat berbeda dengan tipe S Satya. Ya, karena yang membedakan antara tipe S Satya dan mobil Honda Brio RS adalah salah satunya dari segi pelek. Dia menggunakan pelek berukuran ring 15 dengan profil ban 185 R55, pastinya ring 15. Dia pakai bannya merek Bridgestone Potenza. Jadi bannya pun juga berbeda
dari segi lebar tapaknya dan dari segi ketebalannya. Dan dia menggunakan pelek two-tone color. Jadi dia ada dua warna, di bagian dalam sini berwarna hitam sampai pinggir sini, dan di bagian luar ini berwarna chrome atau sedikit ada aksen silvernya. Jadi menggunakan pelek two-tone color sehingga menambah kesan sporty yang Honda pasangkan di mobil Honda Brio RS 2019 ini. Dari sisi spion pun juga berbeda dengan tipe S Satya, pastinya dia sudah memiliki aksen lampu sen di bagian sini, dan itu yang menurut saya sangat kreatif atau sangat unik yang Honda terapkan, karena kebanyakan mobil Honda pada umumnya dia menggunakan lampu sen yang sangat pipih sehingga tidak kelihatan oleh para pengguna mobil Honda, dan sangat bagus aksennya, jadi kalau dia menyala pun sangat keren banget. Kemudian ada satu body kit tambahan di bagian bawah sini, karena dia tipe AS, jadi ada body kit di bagian bawah. Kemudian sudah ada talang air di bagian samping sininya, samping depan dan samping belakang. Tapi sayangnya guys, dia kuncinya belum menggunakan smart keyless atau keyless entry. Dia masih menggunakan kunci kontak biasa. Jadi kita bisa tutup, tapi kalau dia tutup, spionnya akan menutup secara otomatis. Itu adalah yang membedakan juga antara tipe S Satya dan RS. Jadi di saat dia kita matikan, contoh ya, kita mau nyalakan, dia akan terbuka secara sendirinya spionnya. Nah, kalau misalkan kita tutup pintunya dan kita lock pintunya, dia akan menutup secara otomatis. Bagian samping tidak ada banyak perubahan, hampir mirip ya. Pengereman belakang pun juga masih trauma. Kita cek langsung belakang mobil Honda Brio RS 2019. Sekarang kita udah di belakang Honda Brio RS tahun 2019. Pastinya banyak perbedaan yang teman-teman bisa lihat secara fisik maupun model-modelnya ya. Karena emang dari 2012 sampai terakhir itu di 2018, Brio itu mempertahankan kaca belakang yang cukup lebar. Tapi kali ini Brio memasang kaca yang ya sewajarnya ya. Jadi ini bagasinya bukan membukanya dari kaca, tapi melainkan bukanya dari pintu biasa. Kemudian di bagian belakang sini ada spoiler, masih sama spoiler. Dan antenanya yang berbeda adalah dia menggunakan antena shark fin. Kalau yang Brio lama masih antenanya di samping pintu, dia kalau yang baru sudah menggunakan shark fin. Kemudian dari segi lampu, dia masih belum LED tapi ala-ala mirip LED gitu ya modelnya. Tapi ini masih bohlam biasa, lampu sennya pun juga masih biasa, lampu mundurnya pun juga masih biasa. Ada dua buah sensor parkir dan ada satu kamera mundur di bagian belakang mobil ini. Kalau Brio yang lama, untuk membukanya dia harus menggunakan kunci di bagian sini baru bisa dibuka. Tapi kalau ini teman-teman juga cukup membuka dengan unlock, kalian bisa langsung tarik handle atau tuasnya di bagian sini. Ada wiper di bagian belakang dan kita mau langsung cek bagasi mobil ini. Wow, especially mobil ini lebih besar dibandingkan bagasi yang Brio yang lama. Lebih besar sekali, lebih dalamnya pun sama, tapi dia space-nya lebih lebar. Kalau mungkin kalau mau koper besar ini masih masuk satu buah, tapi udah nggak bisa dimasukin koper-koper yang lain. Kalau medium masih bisa satu, atau mungkin sama koper kecil. Kalau mau koper kecil juga masih bisa dua. Ya, kacanya kecil. Dia sekarang punya apa namanya, hidrolik bagasinya ada dua. Kalau yang lama cuma satu di bagian sini, tapi dia sekarang ada dua. Sama dengan yang Brio tipe lama, kalau teman-teman ingin mendapatkan space lebih besar, kalian tinggal tarik tuas bagian sebelah sini dan kalian bisa langsung dorong. Jadi mendapatkan space bagasi yang lebih besar. Dia muatnya pun juga cuma buat 5 penumpang, bahannya masih bahan kain atau bludru biasa. Langsung cek kabinnya guys untuk memastikan apa aja fitur yang Honda pasangkan di mobil Brio RS ini. Sekarang kita ada di dalam kabin Honda Brio RS 2019.
Kuncinya masih sama seperti Honda Brio pada umumnya, dia masih model remote biasa dan masih model kunci. Kita masukin ya. Sempurna. AC-nya pun sudah menggunakan digital, jadi kalian bisa nyalakan sama seperti Brio-Brio yang lain yang di atas 2017 AC-nya rata-rata dia sudah menggunakan AC digital. Kalau yang di bawah itu dia masih AC yang putar-putar tuh, kompor gas kalau kita bilang ya. Kemudian dari sisi AC juga arah semburannya juga cuman kepala dan kaki. Kemudian untuk pengaturan fan dan untuk pengaturan derajat Celciusnya atau panas dinginnya mobil ini. Kilometer 13.355. Wow. Masih tergolong sangat rendah sekali. Jadi masih 13.000, mobil sudah pemakaian 2 tahun. Jadi ya masih pemakaian yang sangat minim pemakaian. Udah di sini audio steering suite, jadi kalian bisa menaikkan volume atau mengganti channel radio atau musik dari bagian sebelah sini. Kemudian ada mode ini untuk penggantian kayak misalkan ke FM, audio atau Bluetooth atau lain sebagainya, kalian bisa atur di sini. Kemudian persnelingnya pun sama seperti model-model Brio pada umumnya. Terus tempat penyimpanannya pun sama. Di sini sama, di sini sama. Ini ada power outlet di bawah. Ada 2 buah cup holder. Parking brake-nya juga model handrem dan dia ditambahin sini, guys. Dia tambahin console box buat kalian simpan dan sekaligus menjadi armrest kalian di bagian sebelah sini. So far secara interior modelnya mirip sekali dengan Brio yang sebelumnya, generasi sebelumnya, karena tidak ada tampak perubahan yang signifikan dipasang di mobil ini. Tapi ada satu hal yang menandakan mobil RS ini, Brio RS ini adalah dari spionnya. Sini ada tombol untuk kalian bisa lipat secara elektrik dan membukanya pun bisa secara elektrik juga. Jadi hanya itu aja sih guys yang membedakan antara Brio RS atau Brio Satya E. Selebihnya dari segi interior pun semua sama, pastinya sudah mempunyai kamera mundur di bagian belakang, jadi mempermudah kalian di saat kalian parkir. Dan ya, ini cukup simple mobil ini untuk kalian bisa fungsikan atau kalian bisa gunakan untuk keperluan kalian sehari-hari melewati kemacetan kota Jakarta. Sekarang kita sudah masuk di dalam kabin baris kedua Honda Brio RS tahun 2019. Dari sisi akomodasi belakang, ini bangku kan dia berbahan masih sweat ya guys. Jadi masih bahan bludru, tapi lebih empuk dan masih lebih nyaman ya. Ini lebih lebar, jadi menopang paha kalian ini pun lebih enak sih. Kemudian di sini ada satu penyimpanan cup holder yang harusnya dipasangkan di bagian sini. Tapi kan karena ini berhubung konsolnya tambahan, jadi ini bisa dilepas, jadi sehingga cup holdernya digantikan di bagian sebelah sini. Headrest yang menarik adalah dia sudah mempunyai headrest yang bisa di-adjust. Kalau yang model lama, dia headrestnya fix. Begitupun yang di bagian baris ke depan. Kalau baris ke depan pun headrestnya pun juga bisa di-adjust nih guys. Kalau yang lama dia kan fix. Kalau ini kita bisa adjust headrestnya, jadi bisa menopang kepala kalian begitu enak. Dan dia memiliki 3 buah headrest di bagian baris belakang. Kemudian nih hand grip, plafon warna hitam, ya cukup simple, tidak ada power outlet, tidak ada charging, dan pastinya power window juga sudah bisa turun naik secara otomatis. Jadi nggak perlu yang model-model lama putar lagi gitu ya. Ya secara keseluruhan mobil ini sangat simple sekali dan pastinya sangat enak buat kalian ajak putar-putar dalam kota maupun kalian mau pergi keluar kota bersama keluarga kalian. Mobil terakhir yang kita akan review pada momen kali ini adalah Honda Brio tipe E Satya CVT atau transmisi otomatis tahun 2018. Mobil ini peralihan, kalau tahun 2018 ada yang model masih lama ataupun yang model masih baru. Dan ini kebetulan yang ready stock yang ada di Sinar Harapan Motor adalah model yang lamanya. Tapi teman-teman bisa lihat, mobil ini sangat-sangat favorit. Apalagi berwarna putih.
banyak sekali para pecinta mobil dalam kota atau city car, dia mencari mobil berwarna putih. Ya, mumpung mobilnya masih ada di Sinar Hapa Motor, kalian bisa langsung pilih nih. Dari sisi depan dia sama sekali dengan model yang tahun 2017. Jadi kita tidak terlalu banyak review pada kesempatan kali ini karena modelnya pun sama dengan model yang tahun 2017. Ada emblem Honda di bagian tengah, lampunya pun juga masih menggunakan halogen lampu biasa, ada fog lamp, dan yang paling penting adalah dia warna putih. Langsung cek aja bagian samping mobil ini. Sekarang kita sudah berada di samping mobil Honda Brio S-Satya tahun 2018. Dari segi pelek pun juga sama dengan tipe S-Satya yang tahun 2017 tadi. Tapi yang membedakan dia adalah dari sisi penggunaan ban atau merek ban, dia menggunakan ban Achilles dengan profil ban 175/65 R14. Jadi sama-sama menggunakan ring 14 tapi profil bannya, merek bannya saja yang berbeda. Itu tidak ada yang masalah. Peleknya tapi dia masih single tone atau berwarna silver, dan pastinya masih ada tanda nih dari bahan pabrik yang masih sangat bagus, dan sama seperti yang Honda-Honda lainnya, dia masih ada serabut bulu-bulu halus yang menandakan mobil ini masih kilometernya pun sangat pendek sekali karena mobilnya emang masih kilometernya rendah sekali. Ada lampu sen di bagian samping sini, spionnya pun juga masih polos, tidak ada aksen lampu sen. Sama seperti yang lainnya juga dia sudah memiliki talang air dan memiliki antena yang tarik ya, sama dengan tipe yang tahun 2017. Kuncinya pun juga sama dengan tipe yang RS ataupun yang S-Satya, dia juga masih menggunakan kunci kontak biasa. Jadi untuk mengaksesnya dia bisa ditutup dan dibuka secara pakai remote-nya. Jadi masih bisa dipencet tombol-tombolnya. Ya, tidak banyak perubahan yang Brio lakukan di mobil ini. Sangat simpel karena mobil ini emang dipakai khusus untuk dalam kota atau perkotaan kalian, untuk mobilitas kalian kemanapun kalian berada. Sekarang kita sudah berada di belakang Honda Brio S-Satya tahun 2018. Kalau teman-teman bisa lihat, ya modelnya dari Honda Brio pertama kali keluar, dulu dia keluar kalau nggak salah sekitar tahun 2012 atau 2011, mungkin 2012 mungkin ya. Karena waktu itu keluarnya masih yang Honda 1300 cc dan CBU waktu itu. Dan sekarang dia menggunakan cc 1200 Satya ya, makanya disebut dengan S-Satya. Ada logo Brio Satya dan ada huruf E di sini. iVTEC pastinya karena dia bermesin VTEC, kemudian di bagian kacanya dia ada emblem yang, nah ini teman-teman sekedar informasi nih. Ini kenapa kok dia nggak pasangin logo Honda? Karena mobil ini kan adalah mobil LCGC atau mobil low entry, jadi yang harganya murah. Jadi dia harus mempunyai logo sendiri yang menandakan mobil ini adalah logo mobil LCGC. Untuk kategori yang LCGC dia mempunyai logo sendiri di bagian sini. Kemudian ada tulisan Honda Prospect Motor. Dan kaca belakangnya yang kayaknya baru Brio doang yang memiliki kaca yang cukup lebar untuk kategori yang city car. Kemudian ada spoiler di bagian atas, pasti ada wiper dan ada handle untuk pegangan kalian membuka atau menutup pintu bagasi belakang. Ada aksen list chrome panjang di bagian sini dan ada dua titik. Ini awalnya saya juga bingung. Setelah tadi saya pelajari, ternyata ini adalah untuk titik cover karena di belakang mobil ini kita bisa lihat. Nah, ini adalah untuk pegangan sok bagian belakang dan dia untuk menutup kap atau wiper di bagian sini. Jadi sehingga ini ada kancingan di bagian sini untuk biar bautnya nggak terlalu keluar ya. Jadi aksen estetikanya tuh sangat bagus. Dan membuka bagasi paling belakang kacanya dia hanya bisa dengan kunci atau kalian bisa tarik tuasnya di samping jok driver. Jadi kita bisa lihat bagian belakangnya. Dan sebelumnya guys, ini ada dua buah sensor parkir dan ada satu kamera mundur di bagian bawah. Bagian bagasi ya cukup lumayan besar dan dia sangat dalam. Jadi kalau kalian membawa bagasi dengan kapasitas yang cukup banyak, ini sebenarnya sudah cukup memadai karena dia mempunyai space bagasi yang cukup banyak. Jadi kalau kalian masuk
koper kecil atau kayaknya sih koper medium ini masih bisa masuk sih guys. Jadi masih bisa masukin ke dalam. Kalau kalian ingin mendapatkan space lebih besar, kalian bisa tarik dua tuas bagian sini dan kalian tinggal dorongannya sehingga kalian mendapatkan space bagasi yang sangat besar. Dan itu aja guys dari bagian belakang, karena dia cuma memuat 5 penumpang dan dia sudah dilapisi dengan sarung jok. Dan bagian serep, bagian ban serep ada di bagian bawah mobil ini. Dan kita mau langsung cek ke bagian kabin dari mobil Honda Brio tahun 2018. Sekarang kita sudah berada di dalam kabin Honda Brio Esatia tahun 2018. Sebelumnya kita coba nyalain, kuncinya masih standar, jadi harus dimasukkan dan diputar. Menyala dengan sempurna. Sebelumnya kita nyalain AC-nya dulu guys, biar nggak kepanasan. Wah, AC-nya pun sudah dia memiliki aksen digital sehingga kalian bisa atur dengan, kalian bisa lihat ini fan-nya bisa dinaikkan. Jadi ada balok-balok di bagian sini. Kalau fan-nya kurang kencang atau kalian ini mengecilkan fan-nya, kalian tinggal tekan bagian bawah. Dan bagian sini adalah untuk mengatur Celsiusnya dingin atau panas dari mobil ini. Kalau misalkan kalian mau lebih hangat atau lebih panas, kalian bisa pencet bagian bawah, dan kalau kurang dingin kalian bisa maksimalkan bagian atas. Arah semburan cuma bagian kepala, dan di bagian kepala dan kaki hanya ini. Kalau kalian mau pala aja ini untuk menyalakan dan mematikan. Kemudian ini untuk max cool, itu untuk AC-nya paling tinggi, dan karena dia belum bisa diatur secara otomatis. Dari sisi AC pastinya sudah digital. Dan head unit dia sudah memiliki head unit double din atau touchscreen, jadi kalian bisa pencet-pencet juga di bagian sini. Kemudian punya kamera mundur, karena dia memiliki double din, jadi dia memiliki akses kamera mundur. Ada laci penyimpanan di bagian bawah sini, di bagian sini juga ada. Ini ada power outlet di bagian sini, ada 2 buah cup holder. Kemudian untuk persneling dia model tuas tarik begini. Dia belum memiliki triptonic atau manual pengaturannya. Parking brake dia model hand rem bagian tarik. Kemudian di bagian sini semuanya masih hard plastik, tidak ada yang lembut-lembut ya atau soft touch yang kita bisa sentuh ya, karena mobilnya dalam kategori yang sangat murah. Laci penyimpanan ya model yang dibuka langsung jatuh dengan sendirinya, gubrak gitu ya. Di sini ada kabel untuk USB, jadi kalian bisa taruh USB kalian untuk memutar lagu bagian sini. Kemudian ini ada tombol hazard, wiper masih secara intermittennya belum bisa diatur. Secara manual, lampunya juga masih belum otomatis. Dan menariknya untuk tahun 2018 dia sudah memiliki tombol audio steering switch. Jadi dia sudah, kalian bisa atur volumenya atau penggantian channel untuk modenya di bagian setir. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh ke sini, kalian bisa cukup dari tempat setir aja. Sun visor dia udah ada kaca, bagian driver penumpang pun juga udah memiliki kaca. Kemudian belakangnya pun kaca belakang masih dinette view biasa. Kemudian AC bagian sini, ya cukup simpel, tidak terlalu banyak. Dan bagian kanan dia untuk membuka, unlock dan menutup pintu bagian sebelah sini. Tapi spionnya masih belum retract ya, masih belum bisa menutup secara otomatis. Tapi bisa diatur. Pengaturan kacanya bisa secara tombol bagian sini, jadi kalian bisa pencet-pencet sini. Jadi kalau kalian mau tutup kacanya, kalian harus tarik begini ya untuk melipatnya tuh, karena dia belum punya pengaturan retractable di bagian sini. Dan kaca power window-nya hanya turun saja otomatis, tapi kalau mau naik kalian harus tahan karena belum otomatis. Kalau turun kalian udah otomatis, satu sentuhan dia akan turun dengan sendirinya, tapi kalau naik kalian harus tahan. Tidak terlalu banyak aksen atau fitur yang Brio pasang di dalam mobil ini, ya cukup sederhana. Udah ada 2 RS airbag di bagian sini dan bagian sini. Dan ini dia, kilometernya baru 11.985. Jadi belum sampai 12.000 mobil ini. Bagus bukan? Yuk kita lanjut ke bagian belakang mobil ini. Oke guys, sekarang kita udah sampai di baris kedua mobil Honda Brio tipe Satya E transmisi otomatis tahun 2018. Ya kalau duduk di baris ke belakang pastinya sedikit
biasa saja, cenderung lebih ya biasa, yang penting ada tempat duduk gitu ya, buat perjalanan jauh sih cukup masih oke lah. Di depan adalah posisi mengemudi saya, tinggi saya 168 cm. Untuk legroom di baris kedua masih cukup, masih ada lah ya, masih ada kurang lebih 5 jari tapi ngepres. Kemudian headroom juga kalau tingginya mungkin di atas saya 170, kalau kalian agak tegak ke belakang ini ya udah sedikit mentok, tapi kalau kalian mau agak sedikit rebah begini masih oke, tapi legroomnya sudah pasti mepet ya. Tapi kalau ya nyaman sih masih begini masih oke lah guys. Headrest dia fix, dia nggak bisa di adjust headrestnya. Kemudian bagian sini semua plastik, tidak ada bahan yang lembut. Power window juga sudah ada di bagian baris kedua, ada hand grip di bagian sini, handle pintunya pun berwarna silver, dan sini ada pocket untuk menyimpan dua sisi, di bagian kiri dan kanan ada satu buah cup holder, belum ada armrest. Kemudian seat beltnya baris ke tengah model yang cuman 2 titik, tapi kiri kanannya dia sudah 3 titik. Ya, untuk akomodasi di baris kedua pastinya standar sekali, tidak banyak fitur di bagian belakang, tapi cukup nyaman, cukup mudah, dan kalian masih cukup worth it untuk kalian kalau mau perjalanan jauh bersama keluarga kalian, mungkin sama teman-teman kalian atau bersama pasangan kalian. Demikian review singkat 3 mobil perkotaan atau biasa kita kenal dengan mobil-mobil city car. Mobil dengan budget yang sangat murah yang kalian bisa bawa pulang bersama keluarga kalian. Ada yang paling ujung sebelah kanan saya itu Honda Brio tipe E Satya E manual tahun 2017 dengan spesifikasi kilometer baru 5.000 perak dan pajaknya masih panjang sampai bulan 10 tahun 2022. Kalian bisa bawa pulang cukup dengan harga kredit di angka 120 juta rupiah. Kalian bisa bawa pulang Honda Brio Satya E manual pastinya ke rumah kalian bersama keluarga kalian. Mobil yang berikutnya yang ada di tengah ini adalah Honda Brio RS atau biasa kita kenal dengan racing sport, mobil Honda yang tipe paling tinggi dengan model yang paling terbaru, yaitu model-model yang sekarang all new Brio tahun 2019 dengan kilometer baru 13.000 dan pajaknya masih panjang sampai bulan 8 tahun 2022. Kalian bisa membawa pulang harga Brio RS 2019 ini cukup dengan membayar harga kredit di angka 165 juta rupiah, masih boleh nego, pastinya bisa bawa pulang bersama keluarga kalian. Dan yang terakhir adalah mobil Honda Brio CVT, Satya CVT atau transmisi otomatis tahun 2018 dengan kilometer baru 11.000 dan pajaknya masih panjang sampai bulan 8 tahun 2022. Kalian bisa membawa pulang dengan harga kredit di angka 130 juta rupiah, masih bisa nego, bawa pulang Honda Brio CVT tahun 2018 ke rumah kalian. Dan ketiga mobil Brio ini kalian bisa tentukan dari sekarang. Dari kilometer 5.000, ada kilometer 11.000, dan ada juga kilometer 13.000. Dan pastinya kondisi semua masih hidup pajaknya. So, langsung aja pilih mobil-mobil yang berkualitas yang ada di Sinar Harapan Motor. Semua mobil yang ada di Sinar Harapan Motor pasti tidak pernah tabrak, tidak terkena banjir, semua kilometer asli, tidak ada rekayasa kilometer. Dan pasti kita kasih garansi mesin, transmisi selama 1 tahun, dan kita kasih perawatan salon mobil atau detailing mobil selama kalian pakai mobilnya. Alias seumur hidup kalian nggak perlu ke salon mobil, datang aja ke Sinar Harapan Motor, mobil kalian kinclong seperti mobil baru. Itu aja guys buat hari ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jika kalian ingin informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram kami di Sinar Harapan Motor _ID dan TikTok kami di Sinar Harapan Motor _ID.
Gua Andreas Diva pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. See you, bye-bye.